Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah puasa kita kali ini mudah-mudahan terasa nikmat. Tentunya puasa, amal ibadah puasa kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, tadi malam ada DM ya di Instagram saya, kalau tidak salah dari Mbak Gusti Novian. Mbak Gusti Novian ini memberitahukan kepada saya kalau beliau sering lihat channel YouTube saya. Lalu dia menceritakan bahwa saat ini Mbak Gusti Novian ini sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang beragama Protestan. Lalu beliau ini selama menjalin hubungan ini memberitahukan bahwa memperkenalkan agama Islam kepada beliau, sahabatnya ini, teman atau kekasihnya ini. Lalu sang pria ini kekeh meyakini bahwa hanya agama Kristenlah agama yang paling benar bagi dia. Lalu Mbak Gusti Novian ini meminta bagaimana jalan keluar secara Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, memang masalah cinta kalau kita beda agama ini agak sedikit terasa ruwet, kata orang Jawa, agak sedikit mungkin bagi kita yang mengalaminya pada saat kita menjalin hubungan berbeda agama ini terasa sangat-sangat membebani kita. Apalagi kalau sudah mengarah ke dalam hubungan yang lebih lanjut ke jenjang pernikahan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, cinta memang merupakan suatu rasa yang memang harus sangat-sangat bernilai dan pastinya sangat berarti dalam kehidupan semua manusia. Memiliki rasa cinta terhadap lawan jenis dan keinginan untuk dicintai merupakan suatu kodrat yang dimana dimiliki oleh semua manusia. Dan sebaik-baiknya rasa cinta itu tentunya adalah yang disatukan di dalam mahligai perkawinan atau pernikahan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentu untuk bersatu di dalam suatu pernikahan, cinta itu perlu diuji dan harus didasari oleh keyakinan untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain selamanya. Maka bagaimanakah apabila ketika kita menghadapi masalah, ketika perasaan itu, cinta yang berjalan itu adalah cinta yang beda agama. Ini tentunya membuat pelik kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, disinilah cobaan dan ujian dari hubungan cinta itu sendiri. Memang dalam masalah percintaan kaum laki-laki dan perempuan ini akan lebih berjalan seyogyanya kalau memang didasari karena Allah dan tentunya satu visi, satu prinsip hidup dan tentunya satu agama. Kita harus belajar mengendalikan hati kita sendiri, sahabatku, untuk menunjukkan perasaan cinta itu kepada orang lain atau kepada yang berhak menerimanya. Tentunya jatuh cinta ini memang hal yang sangat wajar, tapi jangan sampai cinta itu membawa dosa kepada kita yang menjadi si pelakunya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, cinta beda agama. Ini adalah salah satu solusi di dalam Islam yang akan saya berikan pemahaman. Insya Allah solusi ini bermanfaat buat Mbak Gusti Novian. Islam itu derajatnya tinggi, tidak boleh rendah di bawah. Itu yang menjadi patokan prinsip hidup kita. Islam itu derajatnya tinggi, tidak boleh rendah berada di bawah. Kita Muslim harus berpegang teguh kepada agama. Itu adalah prinsip akidah kita. Kita Muslim harus berpegang teguh kepada agama.
agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Contoh, aktivitas dari ibadah di agama kita, di agama Islam ini sangat detail dan paling sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang aktivitas di agama Islam ini tidak diatur di dalam agama yang lain. Ini adalah ajaran agama Islam, mengatur sampai sedemikian mungkin, mengatur sampai sedetail mungkin. Nah, ini yang perlu kita pahami, agar tidak ada kerusakan di antara pria dan perempuan tentunya. Hal ini tidak akan ditemukan di dalam ajaran agama lain, sahabat-sahabatku. Contohnya, perempuan diperintahkan untuk menutup aurat. Di agama lain, contoh kalau mau pergi ke tempat beribadah, pakaian terserah. Mau ada yang buka-bukaan, terserah. Mau ada yang tidak menutup aurat, tidak masalah. Tapi di dalam Islam, ini kita diperintahkan untuk menutup aurat sampai sedetail itu. Yang kedua, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu diatur. Diatur nggak boleh sembarangan. Dan ini dikategorikan dalam hubungan percintaan ini. Jadi kita harus tahu tata tertib, batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan ini dalam hubungan cinta ini tahu batasan-batasannya. Jadi ini harus menjadi prinsip hidup kita, baik perempuan dan laki-laki. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, untuk ketiganya, poin ketiga, kita kalau sholat saja ini, kita itu diatur di depan barisan kaum laki-laki, di belakang barisan kaum perempuan. Dan ini nggak boleh campur menjadi satu, nggak boleh. Lalu di agama lain ini belum tentu seperti ini. Mungkin di agama lain mau campur-campur boleh, terserah. Nah, inilah poin yang harus dipahami di dalam Islam. Sekali lagi, pada dasarnya bahwa hubungan antara pria dan wanita dalam percintaan ini, masing-masing pihak harus paham di mana bahwa agama Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai daripada pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kepada Mbak Gusti Novian ini saya tekankan, ada satu hal yang perlu saya tekankan di sini. Jangan pernah mengorbankan agama kita. Jangan pernah mengorbankan akidah kita hanya untuk mengejar dunia semata. Inilah menjadi prinsip hidup kita di dalam pergaulan kita dengan lawan jenis kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Islam mengatur sedemikian rincinya, sedemikian detailnya masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seorang muslim adalah orang yang terhormat. Ini perlu dipahami di sini. Kita seorang muslim adalah orang yang terhormat. Bahkan hal ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Laki-laki dan perempuan yang beriman lebih baik daripada laki-laki dan perempuan yang musyrik. Ini perlu digarisbawahi. Laki-laki dan perempuan yang beriman lebih baik daripada laki-laki dan perempuan yang musyrik. Ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah. Tentunya ini akan menjadi patokan buat kita di dalam kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kepada Mbak Gusti Novian, mudah-mudahan menjadi tercerahkan pikirannya dan otomatis dilembutkan hatinya untuk memahami hukum-hukum Islam. Jangan sampai kita melanggar batas-batas syariat-syariat Islam dalam kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita. Sebesar apapun cintamu kepada kekasihmu, sebesar apapun cintamu kepada kekasih hatimu, tetaplah berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang perlu digarisbawahi. Di dalam urutan pertama dalam kehidupan kita berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini cinta kita kepada Allah dan Rasulullah ini adalah
diprioritaskan daripada cinta kita yang kepada lawan jenis kita, otomatis apalagi yang berbeda agama tentunya ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya ini kepada khususnya kepada Mbak Gusti Novian, kembalikan nilai-nilai kebaikan hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Sebelum Mbak Gusti Novian ini memikirkan hubungan dengan kekasih hatinya. Intinya di sini adalah kembalikanlah nilai-nilai kebaikan hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Sebelum kita memikirkan hubungan kita dengan lawan jenis kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya ini menjadi poin yang utama buat kita, kehidupan kita, ketika kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita. Apalagi dalam tanda kutip yang berbeda agama. Karena ini jangan sampai kita terbawa menjadi seorang muslim yang kemudian murtad keluar dari agama Allah. Ini yang pasti kita akan menciptakan neraka buat kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan saya yang cukup singkat ini berguna dan bermanfaat buat Mbak Gusti Novian. Tentunya semoga mudah dipahami dan menjadikan tameng benteng diri ketika kita menghadapi situasi yang cinta berbeda agama ini. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadi hikmah tersendiri buat kalian semua, sahabat-sahabatku, dan tentunya untuk Mbak Gusti Novian mudah-mudahan tercerahkan ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.